Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, 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 ini ada apa begitu kan? Kok tiba-tiba ketua KPU di situ begitu, ketua KPU RI jadi khotbah ya, jadi khotib ya di Idul Adha ini. Ini gimana begitu? Yang dibicarakan mereka adalah singgung banyak sifat kebinatangan pada manusia. Nyindir siapa ini begitu? Nyindir seorang Jokowi, nyindir seorang pemimpin, atau nyindir dirinya sendiri, atau mereka blunder. Saya kira apa yang disampaikan oleh oleh ketua KPU oleh Mas Syahari justru mereka blunder sendiri begitu kan, atau jangan-jangan ini menyinggung orang-orang yang kemudian melaporkan kepada Hasyim Asy'ari terkait dengan singgung banyak sifat kebinatangan pada manusia. Saya kira apa yang kemudian disampaikan oleh ketua KPU ini bisa ditafsirkan dua hal. Pertama adalah menyinggung soal kepemimpinan. Yang kedua adalah soal realitas di lingkup mereka begitu kan. Makanya banyak orang yang mengatakan, wah ini jangan-jangan apa yang disampaikan dalam khotbah itu ya, dalam khotbah itu bisa saja mereka akan menyindir dirinya sendiri. Mari kita baca ini. Sedang bicara diri sendiri. Ini menanyakan begitu kan ya. Ini komentar-komentar dari netizen banyak yang kemudian mulai dugaan-dugaan kasus pelanggaran yang ada itu dimunculkan oleh netizen di situ. Wah. Mulai ritual di Gunung Salak. Ini sudah dimunculkan semua begitu kan oleh netizen. Makanya saya kira ini yang akan menjadi perbincangan hangat begitu kan ya. Kok bisa-bisanya mereka bisa khotbah ya, menyampaikan hal seperti itu? Apakah mereka banyak yang mengkritik, apakah mereka sudah benar-benar sesuai dengan realitasnya? Karena yang saya amati itu orang-orang yang kemudian khotbah biasanya kan dipanggil ustadz dan sebagainya. Ya nggak ada masalah sih sebenarnya begitu dalam hal ini. Tapi ini menjadi menjadi catatan penting bagi kita bahwa seorang ketua KPU tidak hanya menjadi seorang ketua, tapi juga ya bisa sebagai ustadz. Bisa sebagai ustadz mereka begitu kan. Artinya apa? Multi talent. Bisa saja mereka dengan khotbah-khotbah seperti itu begitu kan ya. Bisa saja diangkat menteri agama. Bukan tidak mungkin dalam dunia politik, tergantung siapa mereka. ya karena Hasyim Asy'ari di rekam jejak mereka kita tahu begitu kan. Bukan tidak mungkin mereka akan menteri agama begitu kan ya. Makanya sampai hari ini masih banyak spekulasi yang ada. Siapa sih yang menulis di khotbahnya? Kok ceramahnya bisa pas gitu dengan sifat pemimpin? Wah. ini banyak sekali kritikan dari netizen di situ begitu kan. Ada yang mengatakan Hasyim sedang bercermin. Kalau sifat binatang ini kira-kira binatang apa ya? Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra di situ. Tapi saya meyakini bahwa ada hal yang kemudian harus kita amati betul, bahwa seorang khotbah itu adalah bagi kami adalah artinya sesuaikan dengan para ustadz ya. Ya kalau mereka ustadz dan sebagainya silahkan, para kiai lah. Mumpung masih mereka memberikan satu pesan penting begitu kan di detik Idul Adha ini. Artinya apa? Tidak hanya menurut saya pribadi tidak hanya kita para ustadz, para yang lain, tapi perlu kita lihat apa yang disampaikan mereka, pesan apa, implementasinya apa, hasilnya apa di situ begitu, apa yang diterima oleh masyarakat. Jangan-jangan mereka orang-orang yang mengikuti khotbah Hasyim Asy'ari mereka banyak yang tertawa. ini wah ini gimana? Ini mari kita baca ini. Hasyim KPU ya jadi ketua Id atau khotbah atau khotib ya di depan Jokowi, singgung banyak sifat kebinatangan pada manusia. Mari kita baca. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjadi khatib di salat Idul Adha 1445 yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5, Kota Semarang. Dalam khotbahnya Hasyim menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim yang diminta untuk mengorbankan putra tunggalnya Nabi Ismail. Padahal Nabi Ismail lahir setelah Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar ya menanti selama 86 tahun lamanya.
Bahkan dalam khotbah itu saat dikorbankan ya, menurutnya ada sangat banyak sifat kebinatangan dalam diri manusia. Sifat-sifat itulah yang jika terus dipelihara bisa menimbulkan pertikaian dan ketidakstabilan dalam kehidupan bermanusia ya. Dalam kehidupan manusia. Ini apa maksudnya? Yang disampaikan mereka apa? Nah, yang disampaikan itu adalah saya pribadi kan mereka menceritakan kisah-kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan sebagainya begitu ketika mereka mau disembelih lalu kemudian dilemparlah ya seorang hewan terus kemudian yang disembelih itu adalah hewan ya, terus kemudian Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Dan mereka banyak dalam sifat-sifat yang kita harus terima ya, bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim ya, bagaimana kesabaran istri Nabi Ibrahim, bagaimana kesabaran Nabi Ismail di situ begitu kan ya, karena mereka dengan kesabaran di situ artinya banyak godaan-godaan dari para setan, godaan-godaan dari para setan yang kemudian menggoda Nabi Ibrahim, menggoda Nabi Ismail ya, sampai-sampai mereka melempar batu di situ. Artinya inilah godaan-godaan bahwa sembelihlah Ismail ya, jangan sembelihlah Ismail, janganlah sembelih Ismail dan sebagainya. Dan pada akhirnya ya ketika mau disembelih di situ karena ini adalah perintah ya Sang Pencipta, maka akhirnya diganti dengan hewan ya. Maka umat muslim yang bersikap melaksanakan sholat duha di lapangan Pancasila, sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendali, tidak mau melihat kenyataan, tidak mampan diberi nasihat, tidak mampu mendengarkan teguran, merupakan ya sifat yang tercela dan pandangan Islam imbuhnya. Ya, secara tidak langsung mereka mengkritik ya habis-habisan orang-orang yang melaporkan dia. Kalau memang benar ya terima dong ya, bukan khotbah ini lalu kemudian isinya bersifat politis begitu. Bagaimana kalau khotbah isinya politis? Ini sangat disayangkan begitu ya, sangat disayangkan. Khotbah itu adalah menceritakan kisah-kisah Nabi Ibrahim ya. Di situ bagaimana peran manusia, ada gangguan-gangguan yang kemudian mereka ketika menyembelih Nabi Ismail di situ ya, ada gangguan yang sangat luar biasa. Apakah mengambil kebijakan banyak gangguan? Itu yang seharusnya kita komparasikan di situ begitu. Makanya sekarang ini kalau hanya orang menyebarkan fitnah terus kemudian melaporkan sana sini dengan sesuai kenyataan ya tidak usah lah begitu disampaikan dalam majelis yang barokah ini begitu. Menurut saya pribadi biarkan aja. Ya biarkan aja di situ. Ini nyinggung siapa sebenarnya? Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.